sambil diteruskan lancang depan ini ya, lancang depan. Kepada Bapak Ibu yang ada di parkiran sana, supaya mengatur barisan itu secukupnya, tidak sampai terputus di sana. Barisannya tidak terputus. Barisannya serong kiri. Serong kiri di tempat parkir. Dengan memberi ruang untuk jalan yang digerakkan oleh driver. Nah, kami lihat di parkiran sana barisnya terputus. Tidak demikian, tapi barisnya nyambung terus. Nyambung terus. Tegak, right lagi, lawan, right. Barisnya di parkiran jangan terputus. Baris di parkiran jangan terputus. Jangan terputus. Diatur jaraknya di sana, beloknya serong kiri dan serong kanan. Tegak, right, seluruhnya istirahat tepat, right. Iya, Pak Darmanto sedang mengatur barisan di parkiran supaya jangan terputus. Iya, iya, seluruhnya istirahat di depan. Oke. Cek satu itu guna mengangkat jenazah pastor mati seluruh gereja. Coba kita anak dulu lebih kurang berbenah dengan apa dia. Apakah berbagi kasih poin berbeda? Jadi kita kalah lebih kurang. Lah siapa berkata keberangkatan? Ah, mereka berbagi masih berbagi. Lagi kami jangan BK. Ada kita boleh dibilang kalah. Kalau lupa ada kurang. Tapi sih kami buka begini perdana. EP merapakan berkaitan dulu lah hari kita lah kakari dalam saat kiri sekarang. Bagi BK si kalau mana berubah dekat kakari dalam saat takal pastor mereka guna bahasa kita gereja masih betul punya ikan. Ada rencana di luar anak peluru kami, anak peluru gini. Jika gini perkara dari ibu kami, sini tidak saja, sudah jalan yang dalam mentah. Sini tidak, karena ini Pak Guru jam 9.30 kita berangkat usai lari gereja jangan mana dalam istilah berarti. Ah, oke ya. Si dia masih gede ngaku kita berbagi ras berbagi ya betul apa oke. Kalau berbagi kok ada kita ya kalau bagi kakinya.
beru, remi paungku, goyalo. Tapi lah kalau kerja, kalau kayak dulu tak aku memberi tiket sehingga kau ibu ini nanti. Gua ini lah kalau kerja. Lah, kalau betul ini, wajar pakai. Anak belum menteri ni kau punya bisa kena. Oh, pas ni aku akan berubah. Anak dulu meeting lah berjumpa. Agak-agak ketik ibu. Oke, anak dulu anak dulu. Anak ketik ibu. Oh, kecuali akhir raya imam tar dia. Uwe. Nampak terangkat juga aku itu lah. Cuma berdiri itu gini kami dah itu. Ya. Pak Ilham, nah kami butuh 2 orang Pak untuk angkat gambar dan sayur. Iya, gua ulangi lagi gambar ini, kamu dengan kamu kemarin. Iya, ibu. Satu bawa foto, ini bawa saya ya. Oke, sudah cukup untuk membantu isi barisannya. Oke, seluruhnya siap, right? Drum band, ambil posisi. Maju ke atas. Anak kami SMP menyambut Islam SMA dari parkiran sana terus ke gereja. Anak kami SMP, tolong dibantu Bapak Ibu Guru. Anak kami SMP sambung barisan SMA di ujung sana, bukan di lapangan rumput ini, tapi di ujung sana dari parkiran sepeda motor sampai ke gereja. Anak kami SMP sambung barisan di ujung sana dari parkiran sampai dengan gereja. Ayo, iya, anak kami SMP berlari sambil membawa ransel, berlari bukan jalan santai. Iya, di ujung sana sambung barisan SMA dari parkiran sana sampai ke gereja ya. Iya, pasukan hijau, baret hijau terus bergerak. Iya, drum band siap, barisan siap. Kalau sudah siap, ambil masing-masing. Kita mau serahkan mic ini kepada protokol. Seluruhnya. Sekarang break. Tolong barisan di parkiran sana sudah siap. Angkat tangan jempol ke atas, tandanya siap. Baik. Seluruhnya istirahat Pak. Break. Anak kami di SMP di ujung sana sambung barisan SMA dari parkiran sepeda motor sampai dengan gereja. Sambung, jangan berakhir bernumpuk di sana.
depan parkiran itu sambung barisannya dari parkiran sampai gereja. Oke, saya sudah lihat dengan Pak Darmanto. Itu artinya siap. Ada panitia, barisan sudah siap. Iya. 4 orang laki-laki yang paling besar-besar ini membantu kemarin. 1, 2, 3, 1 orang lagi yang 4. Alas peti, alas peti itu berupa apa? Kalian angkat ya. Oke. Siap. Luruskan barisannya, luruskan. Luruskan. Lihat perutmu. Jangan terlalu merangkak ke depan. Iya. Ramai siap? Siap. Arahan pemiringan nanti, yang pertama nanti drumbeat di depan, kemudian masuk salib dan peti jenazah yang akan dipandu ke gereja, kemudian belakang itu nanti pemimpin imam, habis itu nanti baru ke semua umat yang akan mengiringi ke belakang, itu urutan kita nanti ke gereja. Oke. Kemudian nanti petugas untuk mengangkat tadi sudah agama. Oke. Kemudian nanti setelah peti diangkat, adik-adik kami SMA angkat alasnya langsung dibawa ke depan, jadi dalam gereja di bawah altar. Jadi dari situ langsung supaya nanti kita lihat duluan. Nah, setelah nanti sampai ke tengah ditambah di atasnya. Jadi posisinya tetap sama seperti, cuma tempatnya sudah tidak ke sana. Ya, kita masih menunggu sedikit. Belum siap.
Mari Pak Bunda, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai acara peranakan jasad Pastor Moro ini ke gereja. Kita akan awali dengan ibadat singkat. Kita diundang berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan dan senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Rahim, perhatikanlah doa hamba-hambamu ini yang berkumpul di tempat ini. Engkau telah memanggil pastor kami 4 tahun yang lalu dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh dengan kebahagiaan, penuh cahaya damai, dan gabungkanlah dia dalam persekutuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdoa juga untuk kita sekalian. Ya Bapa, sumber belas kasih dan penghiburan, Engkau telah mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang gemilang berkat kebangkitan Mulia Putra-Mu. Kami mohon pandanglah kami semua, umat-Mu yang sungguh-sungguh mengharapkan kasih karunia-Mu, terutama untuk mengiringi jasa Pastor Antoni Moro ini ke dalam tempat peristirahatan. Semoga kami senantiasa mengalami ketabahan dan menaruh kepercayaan serta harapan hanya kepada-Mu, Sang sumber jalan keselamatan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari sekalian, marilah kita menghantarkan jasad Pastor Antoni Moro ini ke gereja, di mana ia beribadah, memuliakan Tuhan, dan merayakan Ekaristi. Kiranya damai Tuhan nantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Ya, Bapak Jemaat. Dari kiri kanan. Go, ya. 1. Bawa pegang bawa. Ah.
Di sini dulu. Awas kaki. Awas tangan. Dia terbiasa. Kurang Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kini Dia telah memanggil kembali kepadamu sesudah melaksanakan tugas pelayanan di dunia ini. Semoga berkat pengabdian itu Dia kau perkenankan menikmati sukacita kekal di surga dengan mengangkat Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Orang benar akan mendapat istirahat, meskipun dia mati sebelum waktu. Sebab bukan panjang waktu yang membuat manusia terhormat, dan bukan pula banyaknya jumlah tahun, tetapi pengertian itulah Tuhan manusia. Dan hidup yang tak tercela itulah usia lanjut. Karena bertahan pada Allah, maka orang benar dikasihi, dan karena hidup di tengah-tengah orang berdosa, ia dipindahkan. Ia disetrap supaya kejahatan jangan mengubah budinya dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyulamkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak tercela
Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Injil hari ini yang disampaikan oleh Yohanes ingin mengungkit soal kepercayaan orang kepadanya. Sebab sampai saat itu orang-orang Yahudi menolak Dia, tidak mau percaya pada Yesus. Maka Ia menyampaikan sebuah pengajaran yang sangat padat. Ada satu peristiwa di sebuah asrama putra tingkat SMP. Ada seorang anak yang suka berbohong. Dia sengaja atau tidak sengaja terlambat bangun misalnya, lalu tidak sempat mandi, maka lalu dia bersikap seolah-olah mandi. Nah, ketika ditanya oleh pembina, "Kenapa kok tadi tidak mandi?" "Saya mandi kok tadi, banyak kami tadi di kamar mandi, ramai dingin kurasa." Setiap hal yang ditanya kepadanya, dia selalu berbohong. Nah, akhirnya pembina asrama menyelidiki siapa sebenarnya anak ini. Nah, ternyata anak ini adalah korban dari ketidakpercayaan atau korban kepercayaan. Dulunya ketika di SD, dia sering atau beberapa kali terlambat pulang. Mungkin dia suka main-main di jalan dengan teman-temannya. Nah, orangnya sebenarnya jujur. "Kenapa kau tadi terlambat?" kata bapaknya. "Tadi ada kawanku di pinggir jalan, saya mampir, kami main-main dulu." Langsung ditempeleng. Setiap kali dia jujur mengatakan apa yang dia tadi lakukan dan orang tuanya tidak suka, anak ini kena hadiah tempeleng, tampar. Lalu dia berpikir, ketika terlambat hari-hari berikutnya, gimana caranya? Lalu dia, "Kenapa kok terlambat hari ini?" "Tadi ada diskusi kelompok, Pak." "Oh ya." Padahal dia tadi main-main. Inilah peristiwa korban kejujuran.
Akhirnya dia tidak percaya. Maka dia menjadi orang yang berbohong. Nah, saudara-saudari, ketika Yesus sebenarnya bukan karena dia suka-suka kali lah begitu, pingin kali tampil supaya dianggap hebat, buat macam-macam mukjizat supaya viral. Yesus tidak butuh itu. Katanya tadi, semua yang aku lakukan ini karena Bapa-Ku, agar kamu memperoleh kehidupan. Dan akhirnya dia berkata, barang siapa percaya, dia akan kubangkitkan sampai pada hidup selama-lamanya pada akhir zaman. Jadi bertolak belakang dengan peristiwa anak kecil tadi, Yesus menawarkan hadiah dari kepercayaan itu, dari kejujuran itu, bukanlah hukuman, tetapi sebuah anugerah besar kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya dan menyerahkan hidupnya demi kepercayaan itu akan memperoleh kehidupan kekal. Saudara-saudari, kalau hari ini kita merayakan Ekaristi di depan jasad pastor kita Antonio Mudu, saya rasa sebenarnya kita tidak berduka lagi. Ya sudah 4 tahun toh.
yang diperhatikan bagimu. Demikian pula terjadi mengambil siaran sebenarnya lalu Tuhan